kasihan ya. Oh, keluarga pada nangis semua kan, nggak begitu salah tapi dia di penjara gitu. Itu dia jengkel itu. Semua kelompok masyarakat Sumatera Selatan yang berasal dari kabupaten kota manapun sepantasnya berterima kasih serta berbangga hati atas begitu banyak putra-putri terbaik Sumsel yang kini menjadi tokoh nasional di pemerintahan Republik ini. Mulai dari menteri, pejabat setingkat menteri, duta besar, dan lain sebagainya. Nah, dari sederet nama putra-putri Sumsel tersebut, 2 diantaranya berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang pertama Ketua KPK Irjen Pol Firly Bahuri, dan yang terbaru adalah Muhammad Syarifuddin yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seperti apa sosok M. Syarifuddin ini? Ini cerita Sopiah, kakak tertua M. Syarifuddin. Ibu Sophia, 73. Pak Syarifuddin berapa saudara? 6. Beliau nomor berapa? Nomor 3. Laki-laki berapa? Laki-laki 3, perempuan 3. Jadi yang tinggal di Layak ini saudaranya Pak Syarifuddin berapa orang masih? 3 orang perempuan yang di sini, 1 orang yang di Bedeng, yang laki-laki di Bedeng. 1 di Jogja. Tahun berapa beliau lahir, Bu? Lupuan aku. Lupuan malah lama tuh, dak ingat aku. Jarak umur dia dengan ibu berapa tahun, Bu? Woi lama, ada yang meninggal dulu. Banyak. Jadi ibu ini yang tua. Yang tua, 1 lagi perempuan ada di rumah sana. Sudah itu ada 2 laki-laki udah baru masuk sekolah, udah meninggal semua. Barusan itu ada yang di Jakarta itu. Pak Sarip itu. Beliau sering pulang sini? Sering pulang. Ini bulan ini mau pulang, nah cuman keadaan corona ini tidak pacak anak pulang untuk ziarah. Kata biarlah tidak usah ziarah aja, takut anak pulang-pulang itu. Biarlah kami ziarah. Bisa diceritakan sedikit, Bu, masa kecil Pak Syarifuddin itu seperti apa sosoknya? Penurut sekali, agak pendiam orangnya. Rajin pokoknya itu. Di rumah enggak keluar, jarang keluar itu. Keluar ada keperluan gitu, main di rumah. Sekolahnya di mana, Bu? Saperius. SD di mana SD? Saperius. SMA-nya di SMA 1 dulu. SMA 1 di sini di Iya. Di Air Karang apa sekarang ini itu, nah itu SMA 1. Air Karang. Jalan kaki dia itu sekolah dulu. Jadi dia dari kecil sampai ke SMA di Batu Raja tinggal. Iya di Batu Raja. Taman SMA sana langsung kuliah di UII. Jogja. Iya di Jogja. Ngambil Selesai UII bagian hukum ada penerimaan pendaftaran, ikut tes. Kebetulan lulus langsung ditempatkan di Kota Cane. tahun berapa itu? Itu label kelupaan. Iya, pertama kali sudah itu nurun-nurun Padang, Pariaman, Lubuk Linggau, Jambi, Muara Belian, muter-muter. Akhirnya orang tua sakit, dia minta pindah di Batu Raja, jadi ketua pengadilan Batu Raja karena ada orang tua udah sakit-sakitan ikut saya ini. Jadi memang dia waktu kecil dulu memang tinggal di sini, Bu, ya? Iya, tinggal di sini. Rumah di mana? Itu yang kebakaran rumah. Dia udah tugas di sini waktu itu, rumah kebakaran itu. Ada hal apa yang Ibu ingat ketika Pak Syarifuddin itu masih kecil dulu? Itu emak masih ingat yang naik pesawat. Ya dulu ceritanya dia itu kalau ada pesawat liwan mau lihat ya, aku marahin. Kenapa, Bu? Nggak usah liwat, kamu kan lagi masak. Nangis dia tuh. Pas nasi udah masak, turun dia sambil nangis. Pesawat nggak ada lagi. Umur berapa ya, Bu? Itu kelas 6, itu masih SD dia itu. Oh, dia tuh pengen lihat pesawat. Iya, kan agak kuat dulu dengarnya, mungkin lagi mau nolabu di mana itu dulu. Jarang ada pesawat tuh. Nah, katanya ada kapal, katanya aku tinggalkan coba. Jangan. Pas sudah keluar nangis. Kapal entahlah di mana. Ini aku udah boleh nyengok pesawat tadi katanya.
Dia tuh nurut, paling nurut, rajin. Gawinya tuh kalau di rumah, uji kami tuh bikin jalo nangkap ikan gawinya itu. Buat jalo dewek dia itu. Pacar ada arti jalo yang untuk nangkap ikan. Iya, Bu. Itu gawinya tuh di rumah belajar dengan kakak mau di rumah nih. Hobi mancing, hobi Iya, hobi cari sungai? ikan. Iya, di sungai cari ikan. Namun main-main tuh jarang keluar dia. Kalau belajarnya tekun Bu ya? Tekun. Di sini penuh lagi SMA. Toko jelita, apa itu rombongan juga lah itu di sini belajar. Yang dari SMA mana-mana itu penuh di rumah itu belajar kelompok itu. Dia yang ngetuainya tuh. Beliau ranking terus. Iya ranking terus dia dari SD. Iya memang dia dari kecil memang orangnya tekun, rajin dia itu. Daripada kami 6 bersaudara ini memang dia yang paling tekun itu belajar. Orang tua kerjanya apa Bu? Orang tua dari Ibu? KS di Waituba. Oh, Maka dia sendiri nunggu rumah tuh. Waktu Pak Saripudin kuliah, Bapak Ibu masih hidup ya? Iya masih hidup, masih sempat bapak dulu ikut ke kota Cane itu. Oh, artinya waktu dia kuliah itu tetap masih dibiayai? Iya bapak yang biaya. Sedangkan waktu dia mau meninggal itu dia udah pindah dari pindah ke Batu Raja sini itu. Dia dulu nggak boleh pindah, belum pindah turun, tapi dia mohon kepada atasan bahwa ada orang tua sakit, maka dia langsung ketua pengadilan Batu Raja. Dia mau merawat bapak. Bapak tuh tinggal sama aku, terus pindah ke rumahnya situ. Menyangka tidak Bu? Sosok Pak Saripudin kecil dulu menjadi orang besar. Enggak nyangka sekali kalau ingat lagi kecilnya itu. Tidak nyangka dia bisa seperti itu. Iya, tapi dia itu herannya kami pintar benar, malam-malam rame terus. Pada kawannya tuh datang, belajar itu, belajar inilah sama dia itu. Sayang semua dia tuh sama kami ini. Enggak lama-lama udah nelpon gitu gimana keadaan di kampung gitu. Dulu ingin kuliah kedokteran. Iya, masuk kedokteran dia dulu karena Wak itu kakaknya bapak. Ada itu Masalah. kasus. Nah, nggak ada yang bisa bantu. Agak jengkel dia itu, kasihan melihat Wak nggak ada yang bantu. Padahal Wak itu benar katanya itu. Dia udah tahu, dia udah benar, dia udah SMA waktu itu, udah ngerti dia itu. Artinya Wan terpenjara waktu itu. Iya di penjara Wak itu dulu. Disitulah timbul niat. Ya niatnya dirubah untuk menjadi hakim itu. Kasihan ya. Oh, keluarga pada nangis semua kan nggak begitu salah tapi dia di penjara gitu. Kasus apa Wan? Kasus itu penipuan dengan Wak tuh. Dibilangnya utang Wak itu banyak. Suruh teken. Wak nggak bisa baca. Makanya di penjara, bukti ada. Tapi Wak nggak tahu kalau itu disuruh neken itu bahwa nerangkan Wak itu punya hutang. Itu dia jengkel itu. Wak itu neken, nah. Tapi nggak tahu kenapa neken itu apa artinya, nggak bisa baca Wak tuh. Disitulah niatnya berubah. Aku masuk ke hakiman aja katanya, ngomong sama Mbak sama Wak, biarlah aku masuk ke hakiman aja yuk katanya. Aku kasihan nggak ada yang bisa bantunya. Kalau yang salah ya memang disalahkan, tapi kalau yang benar ini harus kita luruskan, ini yang harus kita benarkan, jangan gini. Nggak enak sekali dia itu. Ya kami nggak ada yang ngerti lah sekolahnya cuma taman SD kayak Wak nih. Itu pahit bagi dia waktu itu. Nggak enak sekali dia waktu itu. Sedangkan kami nggak tahu apa-apa semua. Bermasyarakat, bersahaja wongnya. Saja. Iya, maksud aku bersahaja tuh kan ndak milih wong besak-besak, tidak masyarakat biasa di kawannya. Ya pastinya kawan-kawan dia yang sebaya dia yang ada di sini dulu. Ya maksud aku kan bukannya kalangan elit baik kalau dia lagi balik ke sini wongnya bermasyarakat biasa. Sering balik dia ke sini. Sering. Kemarin balik kan pas lakinya Ibu Sophia tadi ninggal nah. Dia tuh balik. Wongnya maksud aku ini tuh wongnya udah ganti ya sifatnya. Ay aku nih wong hebat, itu udah ganti. Nah jadi kalau lagi balik itu biasa kan masyarakat biasa deh. Apa yang kita rasakan sebagai masyarakat? Ya senang bangga. Ya masalahnya baru pertama kali ini wong asli desa Laya yang bisa sampai ke RI itu kan. Sosok yang sederhana, misalnya kan kalau tidak ini kan,
Walaupun dia lah menjadi tokoh kan, tapi dia tetap biasa-biasa baik. Bagi dalam artian biasa tuh bawaannya tuh kan sederhana kan, saja kalau kadang kan sekali-sekali kan kadang balik ke sini tuh kan. Biasa baik dengan masyarakat. Ini mah ramah memang kayaknya. Bukan istilah walaupun dulu itu lain kan tidak. Memang kayak itulah kan ya. Santai wongnya kan. Ya, memang dia tuh dari kecil sini emang ya? Iya, memang asli sini. Aslinya memang sini kan, wong tuanya sini kan, dulur-dulurnya kan di sini kalau kan.